Misalnya seperti ini. Ini ada surat masuk ke sekolah. Bapak Ibu silahkan inputkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Putra Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan suatu aplikasi yang sangat bermanfaat untuk administrasi sekolah baik tingkat SD, SMP ataupun SMA. Aplikasi ini sangat membantu Bapak Ibu untuk operator sekolah dan kepala sekolah. Nama aplikasinya adalah aplikasi agendan surat keluar dan masuk berbasis Excel. Oke, tidak usah berlama-lama, kita ke tutorial penggunaan aplikasinya. Untuk Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi tentang aplikasi-aplikasi yang akan saya bagikan. Oke, untuk pertama kali silahkan Bapak Ibu download dulu aplikasinya di kolom deskripsi. Setelah Bapak Ibu download, silahkan Bapak Ibu aktifkan pengeditan seperti pada layar. Langkah pertama, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu mendownload aplikasi melalui aplikasi yang saya share di kolom deskripsi. Bapak Ibu bisa menampilkan show ribbon. Ini fungsinya untuk menampilkan toolbar-toolbar yang ada di Excel. Jika tidak ingin menampilkan, silahkan di edit ribbon. Langkah awal untuk mengisi aplikasi ini yaitu pastikan isikan identitas. Silakan Bapak Ibu isikan identitas mulai dari tahun ini, tahun pembukuan. Jadi surat masuk dan surat keluar ini kita buat 1 tahun sekali. Biasanya diawali di bulan Januari dan ditutup di Desember tahun yang berlaku. Misalnya untuk tahun ini Bapak Ibu silahkan pilih ke tahun 2022. Silahkan Bapak Ibu klik. Setelah kamu pilih, silahkan Bapak Ibu isi sesuai data identitas sekolah Bapak Ibu. Kemudian identitas petugas. Identitas petugas di sini adalah identitas yang biasa merekap atau notulis aplikasi atau notulis surat menyurat. Di sini saya contohkan saya sendiri, yaitu sebagai guru dan anggap saja sebagai tenaga administrasi sekolah. Isi sesuai data yang ada. Jika belum mempunyai ini, silahkan dikosongkan saja, tidak apa-apa. Kemudian identitas pejabat penandatangan ini difungsikan untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Surat keluar itu yang ditandatangan kepala sekolah atau yang mewakili. Bapak Ibu silahkan ketik di bagian yang disediakan. Pastikan kalau sudah selesai ada data di sini sudah tampil. Jika sudah, Bapak Ibu langsung ke bagian cover untuk mengecek hasil inputan Bapak Ibu tadi. Di bagian ini Bapak Ibu bisa lihat melalui lihat atau cetak. Cetak ini langsung ke arah kita ngeprint. Untuk lihat ini adalah print preview. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Aplikasi ini sangat sederhana.
Setelah Bapak Ibu menginput data identitas, kita kembali ke home. Saya akan menjelaskan fitur-fitur di halaman depan ini. Yang pertama yaitu cover. Cover itu yaitu sampul surat keluar dan surat masuk. Jadi di sini Bapak Ibu cukup menginputkan satu persatu data surat masuk atau surat keluar. Nah, misalkan kita ingin menginputkan data surat masuk, misalnya seperti ini. Ini ada surat masuk ke sekolah. Bapak Ibu silahkan inputkan dengan mengklik tanda tambah data. Input nomor urut ini secara otomatis atau Bapak Ibu bisa diinputkan, dipilih atau diketikkan di bagian angka. Misalnya angka ini otomatis angka 2. Tanggal penerimaan, tanggal kita menerima surat ini. Misalnya ada di sini tanggal 23 Mei, ini adalah tanggal surat. Tanggal surat dapat dari surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjarmasin. Jadi Bapak Ibu menerima surat ini kapan? Saat seperti sekarang ini banyak kita menerima surat, bukan berarti untuk cetak biasanya. Sekarang dikirim via WhatsApp atau via gambar kirim melalui email. Ini saya contohkan surat di samping ini. Kita misalkan dapatnya tanggal 23 sesuai dapat suratnya itu. Bapak Ibu cukup memilih di bagian mendapatkan surat ini. Kemudian bulan juga Bapak Ibu tinggal pilih bulan Mei. Tahun juga Bapak Ibu tinggal pilih. Asal surat Bapak Ibu inputkan surat ini dapatnya dari mana. Ini adalah contoh yang kita contohkan, ini adalah surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjarmasin. Kemudian pastikan nomor surat. Nomor surat di sini adalah surat edaran nomor 800 garis miring 1 kita letakkan 1290 atau 1290 di Dikbud Sekretariat 2022. Tanggal surat kita lihat di bagian sini, tanggal 23. Tinggal pilih. Kemudian bulannya juga kita tinggal pilih. Tahun kita pilih. Perihal ini ada di bagian ini. Ada perihal pengibaran, perihal pengibaran, peraturan pengibaran atau aturan perihal pengibaran atau pemasangan dan penurunan bendera negara
kepada siapa. Di sini jelas ada Korwil, Kecamatan Disdikbud, TK, SD, SDS. Jadi di sini kita langsung aja ke bagian ini, kita tuliskan Korwil Disdikbud, kepala sekolah. Nah, setelah kita inputkan, ini hanya contoh. Selanjutnya ke bagian penerima. Ini bagian penerima tidak wajib diinputkan, tapi alangkah baiknya kita inputkan. Misalkan yang menerima adalah operator sekolah atau kepala sekolah. Misalnya kita inputkan ke operator sekolah. Dirasa cukup, sudah lengkap, Bapak Ibu silahkan save. Nah, ada tanda, ada keterangan bahwa data hasil disimpan. Oke, silahkan Bapak Ibu close. Data sudah disimpan. Jadi yang kita inputkan tadi sudah ada. Untuk mengecek di bagian home ini sudah ada data ya, ini hanya contoh. Kemudian kita ke bagian laporan surat masuk. Nah, di sini ini Bapak Ibu bisa merekap hasil inputan kita harian, laporan bulanan, atau laporan setahun. Setelah Bapak input, Bapak bisa cetak untuk diagendakan dalam 1 tahun. Misalnya kita mau laporan dalam 1 tahun, kita masukkan tanggal 31 Desember bulan Desember tahun 2022 untuk tutup buku laporan. Untuk menampilkan bagian yang kita inputkan barusan tadi, kita klik proses. Nah, ini yang kita inputkan tadi sudah masuk di baris yang kedua. Bagaimana untuk laporan untuk bagian surat keluar? Sama. Jika tadi ada kesalahan penginputan bagian yang kita ketik tadi, Bapak Ibu pilih edit, kemudian pilih nomor urut surat yang kita inputkan tadi. Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu pause, edit saja bagian di sini. Kalau sudah kira-kira sudah benar, silakan Bapak Ibu simpan. Untuk surat keluar sama penginputannya, yaitu klik data. Bapak Ibu tinggal pilih data dan hampir sama. Tujuannya terus perihal apa, ditujukan kepada siapa, sudah silakan Bapak Ibu input. Misalnya ini sudah saya inputkan satu contoh di sini. Di sini begitu juga ketika mengedit, klik edit, pilih nomor, nanti akan tampil data. Nah, ini. Setelah kita klik lagi proses, nanti akan muncul baris selanjutnya. Untuk bagian terima, ini tanda terima. Jadi yang kita inputkan tadi ada tanda terimanya. Nah, ini misalnya semakin banyak kita inputkan surat yang masuk dan surat keluar, itu semakin juga banyak tanda terima, tergantung kita input atau tidak. Begitu juga tanda terima surat keluar. Nah, itu saja tutorial mengenai aplikasi, yaitu rekap surat masuk dan surat keluar.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau ke operator lain atau ke sekolah lain agar aplikasi ini bermanfaat untuk semuanya. Mohon dukungannya dengan jangan lupa klik subscribe channel ini, tonton videonya sampai habis.